Halo semua, kenalin gue Roni, gue dari Prestige Law Firm. Hari ini kita akan membahas tentang PHK. Teman-teman semua, kita tahu kalau sejak dari 2019 sampai dengan 2024, tren PHK itu selalu naik. Pertanyaannya, kenapa ya? Kok bisa ada PHK? Dan kira-kira bagaimana ya payung hukum yang melindungi teman-teman pekerja yang terkena PHK? Untuk itu, mari sama-sama kita bahas di Oknum, obrolan kasus dan hukum by Prestige Law Firm. Sebenarnya kalau dibilang ada nggak payung hukum yang melindungi itu? Ya, tentu ada. Tentu ada untuk payung hukum mengatur terkait dengan PHK. Tapi teman-teman semua perlu diketahui sebenarnya secara aturan itu sudah jelas dibilang kalau PHK itu seharusnya dihindari. Tapi kalau tidak bisa dihindari ya mau bagaimana lagi, harus dilaksanakan PHK-nya oleh perusahaan. Memang salah satu alasan untuk PHK itu adalah efisiensi. Nah, maksud efisiensi itu bagaimana ya? Maksud efisiensi itu ketika pendapatan perusahaan itu selalu menurun dan tidak menutupi operasional daripada perusahaan. Nah, kalau memang ternyata dalam sebuah studi atau sebuah case di mana PHK terjadi dengan alasan efisiensi, tapi faktanya tidak seperti itu, balik lagi, itu tidak menjadi dasar untuk si perusahaan tidak memberikan hak-hak daripada si karyawan yang terkena PHK. Mau itu alasan efisiensi atau benar-benar memang tidak ada sama sekali kerugian yang dialami oleh perusahaan, kalau yang sudah namanya di PHK, ya perusahaan sudah wajib untuk memenuhi hak-hak dari si karyawan yang dikena PHK. Kalau misalnya ada karyawan yang di PHK, dia mau mengajukan gugatan, bisa. Tetapi harus diingat dulu ya teman-teman, kita itu tidak bisa sembarangan untuk asal mengajukan gugatan ke pengadilan. Caranya bagaimana nih mekanismenya? Misalnya ada nih seorang pekerja yang kena PHK. Dia itu pertama-tama harus melewati namanya proses bipartit. Nah, bipartit itu apa? Bipartit itu adalah mediasi antara pekerja dengan pemberi kerja. Di bipartit itu nanti si pekerja akan menanyakan sebenarnya alasan di PHK itu apa sih? Nah, nanti perusahaan akan menjawab, di mana nanti ketika bipartit tidak mendapat titik temu, dilanjutkan dengan tripartit, upaya berupa tripartit. Nah, tripartit itu apa? Tripartit itu adalah mediasi antara pekerja, pemberi kerja, dan Dinas Ketenagakerjaan. Tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya dalam bipartit dan tripartit tidak ditemukan kata damai atau kata sepakat, teman-teman tuh harus memastikan semuanya tertuang di dalam sebuah akta. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti ketika teman-teman memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, gugatannya bisa diterima. Karena apa? Karena tidak prematur lagi. Nanti dua akta yang dari tahap bipartit, kemudian tripartit, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi teman-teman nantinya di pengadilan hubungan industrial. Kapanpun itu perusahaan bisa mem-PHK. Tetapi ingat, kita ini adalah negara hukum, di mana semua hak-hak dari karyawan itu harus dipenuhi karena itu sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau karyawan kontrak itu misalnya dia di PHK, tentu hak yang dia peroleh juga berbeda. Misalnya nih, ada satu karyawan yang dia perjanjian kerjanya adalah perjanjian kerja kontrak dengan jangka waktu 2 tahun, misalnya seperti itu, 24 bulan ya. Tapi di bulan ke-20 dia mengalami PHK. Nah, terus apa sih hak dari si karyawan kontrak ini? Nah, secara aturan karyawan kontrak ini dia berhak atas kompensasi dan ganti kerugian dari perusahaan ke karyawan kontrak tadi. Kompensasinya perhitungannya bagaimana? Kompensasinya misalnya untuk jangka waktu 12 bulan bekerja, dia kompensasinya 1 bulan kompensasi, 1 bulan gaji. Kalau misalnya jangka waktu kerjanya di bawah misalnya 24 bulan tadi harusnya, tapi di bawah itu, dia perhitungannya adalah 12 bulan ditambah dengan proret dia. Untuk ganti ruginya, perusahaan wajib memberikan ganti rugi dari bulan ke-20 sampai dengan bulan ke-24. Ganti rugi itu berupa gaji ya, yang dibayarkan secara full, seperti itu dia.
Tapi perlu diingat ya teman-teman, memang secara aturan pemberian ganti rugi itu adalah wajib, tetapi tidak sedikit perusahaan yang mengesampingkan aturan itu di dalam perjanjian kerja mereka. Jadi teman-teman harus teliti membaca itu, jangan asal tanda tangan perjanjian kerja saja. Kemudian untuk kasus bagaimana kalau ada karyawan yang dia di PHK tapi statusnya adalah karyawan tetap. Karyawan tetap kalau dia di PHK, dia akan mendapatkan hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sebenarnya kalau berkaca ke aturan yang lama, itu juga sama seperti itu. Orang yang bekerja 9 tahun juga mendapatkan pesangon 8-9 bulan. Tetapi hanya saja ada perbedaan redaksi di dalam kepala pasalnya ya. Di mana aturan yang lama itu bilang kalau misalnya ada karyawan yang PHK, batas minimal pemberian pesangon itu segini. Tapi kalau di Omnibus Law yang baru ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, pemberian pesangon itu sesuai dengan masa kerjanya. Kalau aturan lama bilang batas minimalnya segini, kalau aturan yang baru itu bilangnya ini batasnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya saat ini perusahaan teman-teman ternyata pilot, teman-teman itu masih memiliki hak loh berupa kompensasi. Haknya itu dilihat dari perjanjian kerja apa nih, teman-teman, apakah PKWT atau karyawan tetap ya, teman-teman. Nah, sebenarnya dalam pilot itu ada beberapa kreditor, ada preferen, kreditor yang diutamakan, terus ada separatis, kreditor yang memegang jaminan, kemudian kreditor konkuren, kreditor yang dia cuma punya piutang doang, nggak punya jaminan sama sekali. Nah, teman-teman bekerja, kalau misalnya perusahaan pilot itu masuk ke dalam kreditor preferen, yang mana hak teman-teman itu didahulukan dibanding dengan seluruh kreditor yang ada. Gimana sih kita tahu perusahaan pilot itu dan gimana kondisinya ya? Nah, kita harus tahu kalau pilot itu semua berdasarkan putusan pengadilan niaga ya teman-teman. Nanti ketika majelis hakim sudah memutuskan perusahaan tempat teman-teman pilot, itu akan diumumkan nantinya. Akan diumumkan kalau perusahaan ini pilot dan teman-teman nanti akan dimasukkan ke daftar piutang yang status teman-teman akan masuk pada kreditor preferen. Kreditor yang diutamakan di antara semua kreditor yang ada. Nah, kan kita tahu kan sebenarnya kalau pilot itu bisa diajukan oleh kreditor atau diajukan sendiri oleh perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan itu sudah merasa secara produksi perusahaan nggak mungkin lagi untuk menutup hutang-hutang yang ada ke kreditor-kreditor yang ada. Jadi perusahaan bisa kok mengajukan pilot atas dirinya sendiri. Perlu diingat ya teman-teman, kalau misalnya perusahaan pilot itu ada chance untuk direktur itu ditarik hartanya dalam hal ada aliran dana yang tidak wajar dari perusahaan itu ke direksinya. Nah, itu nanti direkturnya akan dipanggil dan dilihat dulu aliran dananya. Kemudian kalau ditemukan ada yang janggal dan memang benar terbukti itu adalah dana perusahaan seharusnya, harta dari si direksi akan ditarik oleh kurator. Tapi hanya sebatas dana yang diduga janggal saja, tidak secara keseluruhan. Adil enggaknya ya tergantung kita dari perspektif siapa sih. Kalau misalnya kita dari perspektif pengusaha, ya pasti adil dibilang. Tapi kalau dari perspektif tenaga kerja, pasti bilang nggak adil. Memang secara aturan ya, di aturan yang lama kan dibilang kontrak itu maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dan itu maksimal 1 tahun ya. Kemudian baru dapat diangkat jadi karyawan tetap. Tapi kalau misalnya di aturan baru bilang kalau karyawan kontrak itu maksimal selama 5 tahun kerja. Nah, tapi gimana kalau misalnya lebih dari situ? Nah, kalau misalnya lebih dari situ, aturan bilang itu secara otomatis naik menjadi karyawan tetap. Tapi dalam praktiknya tidak semudah itu. Praktiknya tidak semudah itu. Nah, kalau teman-teman saat ini mengalami itu, saya menyarankan teman-teman untuk bisa berdiskusi lagi ke perusahaannya untuk menjelaskan, Pak, secara aturan kita ini seperti ini. Mohon dong, saya itu diposisikan dan kita mengikuti sesuai dengan aturan. Kalau memang misalnya untuk mendapatkan keadilan, dalam artian seluruh hak-hak dari pekerja dilaksanakan, caranya kita menempuh upaya
dari pengadilan, bipartit, tripartit, sampai dengan pengadilan hubungan industrial. Kalau tidak seperti itu, maka hak-hak daripada teman-teman yang mungkin saat ini sekarang kena PHK, itu tidak akan terpenuhi. Kalau teman-teman saat ini sedang terkena PHK, teman-teman sebisa mungkin jangan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Teman-teman bisa mengajukan surat terlebih dahulu ke perusahaannya untuk dilakukan mediasi. Kemudian teman-teman kalau misalnya perusahaannya menolak, ya lanjut ke tripartit. Kalau gagal ya ke pengadilan hubungan industrial. Teman-teman harus ingat ya, secara aturan ada kondisi-kondisi tertentu di mana perusahaan itu tidak boleh mem-PHK. Contohnya misalnya kayak ada karyawan yang sakit karena menjalankan tugas, terus dia nggak bisa masuk gara-gara itu dia di PHK. Satu. Kemudian kedua, misalnya ada karyawan yang hamil nih, karena dia hamil, dia nggak masuk, tapi dia sudah mengajukan cuti, terus perusahaan mem-PHK, itu nggak bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman saat ini sedang mengalami seperti itu, segera tempuh upaya hukum. Karena teman-teman itu punya hak untuk mendapatkan berupa uang atas hasil kerja dan pengabdian teman-teman selama ini di tempat teman-teman sekarang bekerja. Sekian pembahasan kita kali ini. Bagi teman-teman yang sedang mengalami PHK, teman-teman bisa menempuh sesuai dengan prosedur yang telah tersedia. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di Oknum, obrolan kasus dan hukum by Prestige Law Firm.